dua jabatan, kerja di kantor resmi pemerintah, kerja di kok yang punya toko. Nah pulang dia masih bikin orang lain punya keuangan, dia bikin data keuangan, 3 tempat kerjanya. Ya sekarang mau berapa juga yang penting ya ini ya oke. Nah bagus, itu tidak salah. Tapi kalau Tuhan datang, tidak dicari yang jago begini. Cuma iman toh. Tapi berbicara tentang iman tidak semudah yang kita khotbah, tidak semudah. Ya, nah yang pertama adalah iman itu kan pemberian Tuhan. Ya, kemudian iman itu karena pemberian oleh firman. Jadi iman itu timbul dari mana? Ya, mesti dengar. Ya, firman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Adanya dalam kitab Ibrani. Nanti cari sendiri aja deh. Ya, supaya buka Alkitab. Ya, jadi iman itu timbul. Itu baru timbul, belum bertumbuh. Dan iman itu harus bertumbuh. Nah, Alkitab mencatat firman itu bertumbuh dari 2 hal. Yang pertama adalah penganiayaan, penderitaan, masalah. Dan yang kedua, membaca kitab suci. Adanya di mana? Nah, kalau ini harus saya buka ya. Coba buka di 2 Timotius. Ya, jadi saudara catat, baca, renungkan, lakukan ya. Soalnya waktu-waktu ini waktu-waktu yang jahat, dan waktu-waktu ini tidak banyak buat kita. Tidak terasa kita ketemu lagi udah Januari ya. Saya kan di sini selalu Januari. Iya, ingat saya. Ya, saya udah tahu kalau Ibu Jesselyn telepon pasti Januari nih. Cuma tahun depan mau minta kalau Tuhan masih izinkan hadir, jangan Januari lagi dulu. Tapi nggak apa-apa. Bagaimana apa waktu Tuhan, ya kan? 2 Timotius pasal 3 ayat 10 topiknya, ya. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Saya belum mau bicara tentang penganiayaan, tentang membaca kitab suci. Jadi kalau kita tidak baca kitab suci, jangan pikir mau bertumbuh iman. Ya, saya mau anjurkan kita kalau baca, ini mumpung baru tanggal 28 ya. Kalau baca 3-4 pasal pasti selesai 1 tahun. Ya, baca 6-7 pasal bisa baca 2 kali. Ya, tapi kalau saudara baca 10 pasal, saudara bisa 3 kali. Saya uber 10 pasal bukan untuk hafal dan tinggalin di sini jadi pengetahuan, bukan. Saya ingin review isi Alkitab dari awal, bagaimana pahlawan-pahlawan iman itu mereka bisa dikatakan bapak orang beriman. Bagaimana mereka bisa lewati semua penderitaan dengan luar biasa. Dan bagaimana mereka tidak bersungut-sungut, bagaimana mereka tidak tinggalkan Tuhan, dan bagaimana mereka pertaruhkan nyawa mereka. Ya, nah sekarang coba kalau ada pendeta keluar tidak lagi jadi pendeta, masih bisa lah kalau mereka cuma jadi anggota jemaat biasa, karena katanya banyak beban. Tapi yang mualaf, ya udah biar aja deh, pelajari yang di sana sungguh-sungguh aja, udah selesai. Ini enggak, menghina banget Tuhan Yesus. Mengapa? Karena nih kitab suci hanya sekedar dibaca, tidak direnungkan. Kalau kita cuma baca kan penuhnya di sini. Tapi kalau di sininya ruang yang untuk Tuhan diisi hanya bisa dengan baca Alkitab. Dan memang arti baca ini kan bukan baca 10 pasal lewat, bukan. Bagaimana kita menyatu di dalamnya. Sehingga ketika saya membaca ya dari kalau saudara baca 10 pasal ya ini sudah harus lewat ulangan. Udah Yosua. Kenapa? Saudara, kitab Kejadian itu 50 pasal, 5 hari. Kitab Keluaran itu 40 pasal. Ya, udah 9 hari. Kejadian, Keluaran, kitab Imamat itu 26 apa 29 pasal dan seterusnya, ya. Nah, saudara, ketika membaca itu, saudara kalau baca Alkitab, kita harus hadir di dalamnya. Jangan sekedar baca, kita harus hadir. Ketika saya membaca, waduh, rasanya ada yang saya suka marah, ya, ada yang saya sampai ketawa geli-geli, udah baru tahu rasa deh, ya. Ada yang suka saya komplain, sampai satu saat saya marah kepada Musa. Kenapa? Kan Musa sudah lewati 10 tula, kan depan mata Musa. Bahkan Musa pun yang pegang tongkat itu yang jadi ular, ya. Kemudian lewati laut. Musa punya tongkat, Musa juga yang alami sendiri.
Tapi ketika Tuhan bilang, ketika orang-orang bersungut minta daging, Musa bilang begini, Tuhan dari mana? Sebanyak ini yang ikan di laut aja gak cukup Tuhan. Bagaimana nih? Saya sampai ketok meja. Musa, kan udah lewat banyak sekali mujizat-mujizat. Ngapain cuman ini kamu bersungut? Saya langsung diam ketawa sendiri. Ya iya, Musa kan dulu kita kan udah baca berkali-kali, jadi kita kan udah tahu. Ya, karena terbawa senang banget membacanya. Jadi saya juga mau saudara membaca karena iman bertumbuh dari pembacaan kitab suci. Salah satu. Yang kedua, iman itu katanya bertumbuh dalam penganiayaan. Jadi penderitaan. Mungkin kita tidak dianiaya seperti rasul-rasul zaman awal, ya. Tetapi mungkin penganiayaan kita beda-beda. Dibully, dipojokkan, dihina, dipandang remeh dan lain-lain, tidak diperhitungkan, atau terjadi kekurangan, keuangan atau sakit atau apapun juga. Sehingga di situ diperlukan iman. Sehingga kalau terjadi sesuatu, ingat firman ini hari ini, kemudian kita bisa lewati. Dulu saya belajar, kami sedang regenerasi di gereja, ya, karena kita ini kan udah oma-oma lah, ya, supaya generasi baru ada. Tapi saya kadang-kadang suka gregetan karena ada undangan seminar dan lain-lain. Mereka ndak ada yang respons, ndak kayak kita dulu. Aduh, dulu tanya aja mama Bu Giok. Aduh, di mana ada seminar apa kita ketemu? Pasti ketemu. Iya, karena kita uber semua pelajaran kita uber benar-benar ingin mengisi sesuatu yang kebenaran-kebenaran itu. Tapi sekarang mereka pasif amat. Sudah dikasih undangannya, kok enggak ada yang bergerak ya? Saya harus ulang tanya lagi. Padahal saudara, dulu ketika kita belajar, salah satu adalah tentang iman ini dikatakan begini. Setelah bisa dilewati, kita bertanya lagi ke Tuhan. Ada lagi enggak? Wah, saya waktu cerita begitu mama saya marah. Meiti, kan firman Tuhan bilang jangan minta pencobaan. Bukan mama, ini bukan pencobaan. Tapi justru dengan kejadian-kejadian seperti ini, ternyata iman kita jadi bertumbuh, ya kan? Kalau semua aman dan nyaman, nah ini orang lama-lama jadi ateis. Orang-orang yang di luar, ya, di benua-benua yang lain, karena semua tercukupi, apalagi Eropa, Amerika sebelumnya ya. Kalau sekarang kan sudah mulai parah ya. Semua mereka punya kebutuhan sampai mereka hari tua terjamin, sehingga mereka jadi ateis. Nggak perlu Tuhan juga kok bisa sakit rumah sakit ini semua sampai hari tua. Ada sepupu baru pulang dari Perancis puluhan tahun, dia lebih suka mau tinggal di Indonesia. Dia bilang begini, waduh sekarang kita kan udah pensiun, terus ya udah tinggal uang pensiun itu kita mau jalan, kita mau ke Kanada nanti bulan depan. Kemudian terus saya berpikir, nah apa-apa kamu begitu, bagaimana kebenaran firman? Suami saya gak suka. Aduh, saya bilang ini benar-benar. Kemarin saya di rumah mereka pas ulang tahun, mereka bilang udah doa mau makan, udah lapar nih. Saya tengok aja, boleh gak saya nak hanya doa? Memang mau apa? Nyanyi dulu satu pujian. Mukanya langsung, yang enggak mau percaya langsung keluar. Saya lihat, aduh ini dunia ini saudara ya, kalau enggak andalkan Tuhan masa kini enggak ada yang bisa. Dunia akan semakin jahat. Nah untuk itu mari kita lihat, tadi iman timbul dari pendengaran, iman bertumbuh dari baca kitab suci dan dari penganiayaan, dari masalah, dari penderitaan ya. Nah tanpa iman seorang pun tidak berkenan tadi kan. Adakah kudapati iman di bumi? Nah, kalau saya mundur sebentar tadi ke si janda, jemaat ya, orang percaya itu diandaikan seperti janda. Artinya tidak punya kemampuan apa-apa ya. Artinya tidak ada kekuatan, tidak ada andalan ya. Kemudian lawannya siapa? Hakim. Hakim lalim, tidak takut Tuhan, tidak takut orang, jahat ya. Nah, itu diandalkan seperti Allah. Dia bolak-balik sampai terkabul. Luar biasa kan? Nah kita menghadap orang begitu di ini dikit ya, siapa lu, siapa gue gak butuh juga. Ya kalau kita bikin begitu ke Tuhan gak bisa. Kita harus fight. Proses inilah iman bekerja. Kalau udah selesai gak perlu. Di dalam proses inilah Allah hadir. Jadi jatuh bangun lagi, gagal ulang lagi, no problem
Ya, nanti kita pelajari dari beberapa orang saja. Ya, nah, yang pertama kita mau lihat Abraham. Saya tidak akan buka-buka ayat karena ya bacalah di rumah. Udah tahu kan cerita Abraham kan? Saudara jangan berpikir bahwa Abraham itu kita tinggal tahu sekarang dia bapak orang beriman. Tapi bagaimana pada puncaknya sampai dia bisa menjadi sahabat Allah, bisa menjadi bapak orang beriman. Nah, yang pertama Abraham ini ada di Ur Kasdim. Ur Kasdim itu kota yang terkenal, kota paling maju di zamannya. Kira-kira sekarang Iran, Irak, Mesopotamia ya. Nah, di sana berhalanya udah enggak kira-kira, tapi nenek moyangnya Abraham semua di sana. Ya jadi Taman Eden dan apa kan semua seputar-seputar sana ya. Nah, kemudian Tuhan panggil ayahnya Tera yang tahu bahwa dia ke negeri yang akan kutunjukkan. Tapi ternyata itu makanya dibilang negeri itu di seberang sungai, karena seberang sungai Efrat. Nah, Israelnya ada di sini, Kanaannya ada di sini, mereka ada di sebelah sana. Mereka tidak bisa langsung ke sini, mereka muter ke Haran. Ya, tertinggallah di Haran. Berbisnis, terkontaminasi lebih parah lagi di Haran. Akhirnya Tuhan harus bicara yang kedua kali kepada Abraham. Dan apa yang terjadi? Ya, engkau harus keluar dari negerimu. Engkau harus keluar dari sanak saudaramu. Engkau harus keluar dari rumah bapamu ke negeri, bukan dibilang Kanaan, yang akan kutunjukkan. Nggak dikasih tahu. Waduh, ini kalau kita kan kita tanya, kalau ke Amerika bolehlah, ya kan? Mana tiketnya? Siapa-siapa yang ikut? Jangan saya dong keluar dari rumah. Mama papa gimana? Terus saya, ya kan? Sanak saudara siapa-siapa yang di sana yang jemput. Abraham tidak begitu terhadap Allah. Allah tidak begitu terhadap Abraham. Saudara bayangkan, lingkungan harus ditinggalkan, itu tidak mudah. Ya, kita punya kakak-kakak adik-adik ini udah bertahun-tahun dari mama papa, mungkin dari oma opa lagi sudah di sini kan. Terus ditaruh Tangerang. Waduh, bingung nih. Ya, lebih baik kita ada tetap di Jatinegara, tapi itu harus keluar. Masih mending kalau cuma dari negeri. Tapi dari sanak saudara, waduh, saya lihat kompak banget ini keluarga. Sampai dicucu kompak. Terus disuruh keluar, tinggalin. Waduh, gimana Pak Gembala? Tinggalin semua. Kumaha tuh, ya kan? Yang lebih parah lagi, tinggalin rumah bapak. Aduh, aman dan nyaman ada bapak kan, penanggung jawab. Tapi kita harus tinggal. Dan Abraham tinggalin. Nggak tunggu lama, nggak tahu negeri mana. Pokoknya jalan aja, jalan. Dia bawalah istri dan Lot. Jalanlah mereka. Saudara, tiba saatnya dia juga harus, karena rupanya sudah ada perkembangan kambing domba udah banyak. Dia bilang, aduh Lot, ponakan. Ya, kenapa om? Gembala-gembalanya udah pada berantem nih, karena udah terlalu banyak nih. Kemudian kata Abraham, coba perhatikan ya. Kalau kau ke kanan, aku ke kiri. Kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Saudara, ini om loh. Dan apa yang terjadi? Lot memilih, perhatikan ya. Ketika Lot melihat Sodom Gomora seperti taman Tuhan, pakai mata. Pergilah, oke. Si om harus ngalah. Yang mungkin kelihatan itu tandus, tapi yang seperti taman Tuhan oleh mata dipilih oleh Lot. Sudah tahu kan apa yang terjadi dengan Sodom dan Gomora? Nah, iman itu tidak pakai mata. Oh, bukan salah pakai mata. Masa kita pilih pasangan yang hidungnya mungkin di sini? Enggak kan? Harus tepat dong ya. Harus ya. Tetapi bukan pakai mata. Apa yang dikatakan Tuhan, tinggalin jalan-jalan itu. Jangan ada godaan yang lain. Dan apa yang terjadi? Abraham dikatakan oleh Tuhan, lihatlah, pandanglah, timur, barat, utara, selatan itu akan menjadi milikmu. Dan yang sekarang sedang dipertahankan oleh Israel, sekalipun tidak sebanyak yang dijanjikan, belum seperti apa yang dijanjikan Tuhan. Nah, pertanyaannya saudara dikasih Tuhan, apakah orang beriman tidak berbuat salah? Oh, tetap ingat ketika Abraham harus bohong ya kepada Raja Firaun, Raja Mesir.
Firaun dan kepada Raja Abimelek. Apa bohongnya? Tentang istri. Ya, dia bilang, waduh, kamu cantik, tergoda nanti si raja. Tapi kalau dia tanya, bilangin kamu adik. Memang mereka adik satu bapak, ya, tapi tidak satu ibu. Nanti kalau saudara baca, exciting kan bacanya, ya. Abraham dan Sarah kakak beradik, satu bapak bukan satu ibu, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi, saudara? Raja ketika tahu Tuhan menghukum sehingga mereka jadi mandul, kira-kira seperti itu. Akhirnya mereka dilepaskan. Raja bilang, jangan begitu dong Abraham. Abraham bilang, dia takutlah, ntar aku dibunuh. Nah, orang beriman ada perasaan takut. Ya, tetapi dia balik lagi. Apa tujuannya? Kan mau pergi ke sana. Ya udah deh, ini udah salah. Tuhan ampun ya Tuhan, tapi aku ikutin apa yang kau bilang. Ya ke situ ya kita ya, harus ya. Bukan berarti tidak ada pelanggaran, ada. Tapi jangan ini menjadi excuse. Oh boleh-boleh langgar-langgar dikit lah, nanti balik lagi. Enggak begitu ya. Lebih tidak berbuat salah kan lebih cepat kan. Nah, saudara, ada akibatnya. Ketika raja memberikan izin Abraham pergi, dia memberikan kambing domba dan lain-lain, dan dia memberikan budak laki-laki dan budak perempuan. Salah satu itulah Hagar yang dikawinin, yang diambil melahirkan Ismail. Ada buntutnya kan? Dan sampai sekarang kaum Nebayot dan kaum Kedar tetap aja begini sampai sekarang. Itu akibat dari Bapak Abraham ini. Ya, ada pelanggaran ya. Engkau tabur, engkau tuai. Nah itu harus kita perhatikan. Orang beriman jangan berpikir bahwa aduh itu pendeta itu jalannya lurus-lurus, aku kok jatuh-jatuh. Enggak, belum tahu aja pendeta bisa jatuh. Tetap aja ada, tetapi balik ke relnya. Ya, saudara, kadang-kadang kita merasa bahwa cuma sedikit kok dosaku. Coba perhatikan ya. Ini garis lurus, harusnya kan sama-sama lurus. Ya, semua cara berpikir, bertindak kita. Tapi kadang-kadang kita sedikit menggok. Cuma sedikit ini. Coba saudara, menggok sedikitnya ditarik terus. Terus menggok sedikit ditarik. Menggok sedikit ditarik. Resultannya ini pasti besar. Ya kan? Dan untuk kembali, karena panjang lama, untuk kembali itu berat. Makanya setiap hari usahakan sebelum tidur evaluasi. Kalau ada salah, minta ampun kepada Tuhan. Dan segera berbalik. Aduh, saudara, kan banyak persoalan dengan masalah dengan suami istri, masalah dengan keuangan, masalah dengan sakit penyakit. Ada saja di situ bisa ada kesempatan penyimpangan. Tapi ketika kita mau tidur evaluasi, kita katakan Tuhan memang aku udah salah Tuhan, aku mohon ampun, aku nak mau lakukan lagi. Ya, ingat ada pepatah Belanda yang bilang bahwa kalau lubang yang sama jangan 2 kali jatuh lah, keledai pun tidak mau. Ya, tidak boleh jatuh dalam. Ya, jadi kita ikut Tuhan. Tadi Om ya ngomong ya, banyak penderitaan ya Om ya. Ya iya, karena iman harus bertumbuh. Jadi lewat satu penderitaan tanya lagi, ada lagi ya Tuhan? Ada lagi ya Tuhan? Ya iya, karena kita udah tahu bahwa oh iya. Tapi lewat pengalaman-pengalaman itu kita udah tahu bagaimana cara Tuhan bekerja. Ya makin lama makin canggih lah kita. Sampai akhirnya ya, persoalan hari ini bisa selesai hari ini, cepat sekali. Karena persekutuan dengan Tuhan kita udah tahu caranya Tuhan. Nah, oke, saya lanjut lagi. Belum dikatakan Bapak orang beriman, ya. Nah, ketika Ismail, ya, cuma baru punya Ismail, ya. Kemudian Tuhan bilang, Abraham, bukan dia loh menjadi keturunan yang diberkati. Kalau saudara baca, Tuhan bilang begini ke Abraham bilang begini ke Tuhan, kenapa sih enggak harus Ismail? Sedangkan Sarah belum punya anak. Tuhan bilang enggak, dari Sarah. Dia masih, coba saudara bayangkan, Ismail itu ketika diusir dari rumah, ya, umur berapa kira-kira menurut saudara? Ismail diusir. Udah besar loh. Ismail sudah umur 14 tahun waktu Ishak lahir. Waktu diusir, Ishak sudah lepas susu. Kalau sekarang kan kita baru lahir, begitu kita sudah boleh kerja, sudah ada babysitter atau sudah dot, nggak lagi susu ibu. Kalau dulu zaman mama saya masih sampai 2-3 tahun masih disusui. Kita tidak tahu zaman itu. Taruhlah 3-4 tahun lah ya Ishak disusui.
Jadi berarti 14 tambah 3, 17, 18 tahun. Sudah di rumah Bapak. Ini cucu-cucu kita umur berapa sekarang? 16 ya. Masa yang segini diusir dari rumah? Coba tanya Papa. Nggak tega lah. Tapi apa yang Tuhan bilang, apa yang dikatakan Sarah harus lakukan. Waduh, udah besar segini. Waduh. Oma punya satu cuma sekarang 22 tahun. Coba bayangkan ya. 5 tahun lalu disuruh pergi. Waduh, bagaimana nih Tuhan? Tapi dia harus lakukan, belum disebut Bapak orang beriman. Tapi dari pengalaman-pengalaman ini Abraham sudah belajar. Wah Tuhan, luar biasa Engkau. Sebab ada penghiburan-penghiburan yang luar biasa di sela-sela waktu itu. Dan yang terakhir, ketika Tuhan berbicara khusus kepada Abraham, Ishak ambil jadi korban. Nggak ada pertanyaan, nggak ada alasan-alasan ya, nggak ada. Malam ini Tuhan bicara, besok pagi dia langsung berangkat. Dan saudara tahu kira-kira umur berapa Ishak waktu mau diserahkan? Juga bukan bayi-bayi. Buktinya Ishak yang pikul kayu api. Ya nggak mungkin dong bayi-bayi disuruh. Jadi juga udah melekat di hati. Sudah ada rancangan buat anak ini ke depan seperti apa. Sudah ada lah. Tapi kok harus seperti itu? Dia sudah nggak pikir ke situ. Enggak. Langsung diambil, langsung berangkat. Di situ baru imannya bisa dibuktikan. Kalau saudara baca di Ibrani, Abraham bilang, mengapa dia bertindak begitu? Karena dia tahu Allah mampu membangkitkan orang mati. Tapi tidak sampai mati kan? Luar biasa ya Tuhan. Waduh, pantas saja. Nah bagaimana dengan kita? Ternyata apabila anak manusia datang didapati iman di bumi, tidak dengan sendirinya karena kita duduk beribadah. Nah, di sini sekolah aja. Keluar dari sini baru ya. Waduh, bisa-bisa suami bikin macam-macam ulah-ulah dan tingkah langkah. Bisa-bisa istri bikin jengkel suami ya. Bisa-bisa dalam pekerjaan bos atasan kita bisa. Bisa masalah keuangan ya. Awal bulan kencang, akhir bulan kempes. Kemudian bisa jadi stres. Kalau udah stres, aduh jadi ribut di rumah ya. Piring-piring bisa terbang. Tapi saudara, dengan tahu seperti ini, kita bisa melihat cukup berdiam diri, ikuti aja apa yang Tuhan bilang. Nggak bakal salah deh apa Tuhan bilang. Nah ini baru satu contoh. Saudara ingat Yakub? Ingat Yakub? Apa arti Yakub namanya? Penipu. Ya, yang penipu ditipu juga kan? Iya ditipu. Ya, ketika dia lagi seneng lihat Rahel, ya dia dah. Ya, Laban omnya bilang begini, udah boleh ambil kerja 7 tahun. 7 tahun. Katanya gak terasa dia kerja urus kambing domba sampai jadi banyak gara-gara Yakub di rumah Laban. Begitu jadi banyak 7 tahun malam pengantin. Hah? Yang dia lihat Lea bukan Rahel. Ngamuk gak dia? Enggak. Om, kan Rahel om. Ya udah nanti tunggu seminggu deh aku kasih. Duh seminggu lagi. Oke deh, tunggu seminggu. Dikasih. Sebelum dikasih dibilang apa? Tambah lagi kerja 7 tahun. Aduh saudara. Dan Alkitab mencatat dia kerja 20 tahun. Waktu dia sudah punya keluarga besar kan 4 langsung istrinya kan. Karena setiap kawin dikasih budak juga jadi 4. Ketika dia bilang, aduh bagaimana, upahku mana? Ya udah nanti aja deh kalau kambing jadi belang, ya kambing masih mungkin lah. Dan domba bisa belang, itu bagian kamu. Aduh tenaga 20 tahun udah diperas. Bukannya dapat apa? Nih, sepertiga deh semua harta kamu ambil karena kan ada anaknya di situ. Enggak. Tambah lagi kerja dengan catatan harus yang belang-belang dan hitam putih yang boleh ambil, enggak boleh ini yang udah ada putih-putih. Tapi saudara, di situ kita belajar bagaimana orang hidup beriman. Orang yang menyerahkan sekalipun pernah menipu. Jadi ketika dia ditipu, dia pikirkan, benar juga Tuhan, aku nipu sih, maka aku ditipu. Dia terima. Kalau kita kan pakai alasan, abis dulu kan. Enggak lah, udah kalau udah salah akui aja salah. Ya, nah demikian juga kalau saudara berdoa.
Ya, ketika kita berdoa, kita ngomong manis-manis, padahal dalam hati beda banget. Sekarang untuk orang beriman, ngomong aja apa adanya dengan Tuhan, sebab Tuhan tahu tuh yang di hati, bukan yang di mulut. Ya, karena kan Roh Kudus ada di dalam sini. Ya, jadi kita mau bohong. Jadi saya kalau berdoa, kalau memang saya marah, saya ngomong ke Tuhan, Tuhan ini kejadian begini kurang adil, marah deh saya Tuhan. Terus firman Tuhan berbicara, lah biar engkau marah tapi jangan berbuat dosa. Jangan marahmu sampai matahari terbenam. Oh iya deh Tuhan, oh iya aku minta ampun deh Tuhan, aku minta. Tapi saya udah ungkapkan semua kejengkelan dan semua. Kadang-kadang kita mau minta sesuatu, malu-malu ke Tuhan karena kita terbatas kan. Ya Tuhan, ini terbatas mau minta, tapi boleh nggak? Ini ngomong jujur ya Tuhan, sebenarnya aku mau yang ini, tetapi aku terbatas. Dan kata Tuhan kan tidak boleh melampaui, tapi kira-kira ini. Tapi ya akhirnya terserah Tuhan aja deh. Ya enak kan ngomong begitu, terserah. Jadi kita udah ngomong duluan, jangan Tuhan luar biasa engkau memberkatiku dengan ini dan itu. Nggak tahu dalam hati kita beda. Ya, mesti jujur karena belajar tentang pahlawan iman. Ingat, apabila anak manusia datang, didapati iman. Ya iman itu nggak ada bohong-bohong lah. Iman itu apa adanya aja, ngomong. Ya, habis 7 tahun, 20 tahun Yakub kerja. Dan apa yang terjadi? Saudara coba di rumah aja, tapi tidak bisa terjadi kalau saudara coba di rumah. Ya, dia ambil batang badam, dikupas, kelihatan di dalamnya ada belang, rantingnya totol-totol. Dia ambil itu kambing domba yang pejantan, yang kuat, yang sehat, yang prima. Kemudian dia taruh di situ waktu bejantan. Sambil bejantan lihat itu hasilnya. Semua kambing domba yang kekar lahir belang-belang dan totol-totol. Wah, saya melihat bagaimana orang memeras kita dan cara Tuhan mengembalikan perasaan itu. Masih ingat orang Mesir keluar dari Israel, orang Israel keluar dari Mesir, ya. Sudah diperas tenaganya, aduh pekerjaannya berat. Kalau saudara masih bisa lihat piramid salah satu tuh, ya. Mereka tadinya bikin batu bata, sudah ada jerami untuk bakar dan semua. Ketika mereka peras lagi tenaga, nggak dikasih jerami, jadi cari sendiri. Tapi tidak boleh kurang batu bata, diperas benar-benar. Tapi apa kata Tuhan? Ketika mereka keluar, Tuhan bilang begini, mintalah kepada tetangga-tetangga apa yang kamu suka. Saudara, tetangga kasih emas perak, tetangga kasih baju kain ungu, kain sutra, kain lenan halus dan seterusnya. Berapa banyak kira-kira itu? Banyak nggak? Oke, banyak sekali nggak? Banyak sekali. Saudara ingat di Padang mereka bentuk apa? Penyembahan lembu, ya, lembu emas dari itu. Itu belum cukup. Di padang belantara mereka harus bangun kemah, ya, kemah pertemuan, bait Allah, tapi dalam bentuk kemah, karena nggak bisa itu kan apa namanya, boleh lepas, bongkar pasang ya. Itu semua disalut dengan emas. Kemudian ada tenda-tenda itu pakai batas-batas, itu dipakai kain ungu dan seterusnya. Itu yang diminta dari tetangga. Itu cara Tuhan, mereka peras aku. Saya enggak usah balik peras, tapi cara Tuhan ini akan kita alami banyak dalam kehidupan kita. Orang susahkan kita, orang bully kita, orang hina kita, orang pojokkan kita. Diam aja. Kenapa? Terima apa yang Tuhan bicarakan dengan kita. Happy harus hidup kita. Memang sakit pada waktu terima. Belum lagi kalau dalam rumah tangga. Aduh, ya kan? Kalau suami selingkuh lah dan seterusnya. Aduh, saya ini dia hampir tiap hari menghadapi hal-hal itu. Kalau jemaat udah ngomong, tante, suami saya nak pulang. Hampir saya mau ngomong, tutup aja pintunya, jangan dibuka-buka lagi. Tapi kan gak boleh begitu kan. Kita kan bisa marah, tapi kan Alkitab bilang tidak begitu. Robalah apa yang kurang di kamu, semakin bisa menyenangkan suami. Lama-lama yang di sana kan, kalau cuma peras-peras, mending sama istriku yang tidak peras-peras, ya kan? Malah lebih oke. Nggak ada di sinilah yang kayak begitu. Ya. Ini udah marah bilang selingkuh. Jangan ya, sebab Tuhan
Yang ingat aja, sederhana aja. Di masa perjanjian baru hukumnya tabur tuai. Apa yang ditabur itu yang akan dituai. Ya, nah akhirnya Yakub bisa melewatinya dan saudara tahu dikasih nama apa Yakub? Israel. Sampai hari ini masih ada. Luar biasa kan? Itu iman semua itu. Oke, yang terakhir satu lagi. Sebenarnya ada banyak sekali. Kalau saudara baca Rahel, ya, Ribka, yang Rahel ya, istri yang ada terafim ya, yang diambil terafim. Saudara tahu dia tidak dikubur di kubur Makpela. Kubur Makpela itu kan kuburan keluarga, di mana Abraham, Sarah di situ, Yakub malah dengan Lea. Rahel cuma di pinggir jalan. Itu penyembah berhala. Bagaimanapun juga yang ditabur pasti dituai. Tapi ya kita sebelum, biarpun kita saat ini tabur yang salah, yang lalu-lalu kemudian kita tuai, tapi ingat di dalam Tuhan semua dapat kita tanggung. Ya, dan selalu Tuhan kasih jalan keluar. Yang penting ada pertobatan, dan itulah yang membuat iman kita. Nah, satu lagi deh, saya mau ambil Yusuf. Nah, Yusuf ya. Yusuf itu kan 12-13 bersaudara ya, 12 laki, 1 perempuan. Karena Yusuf disayang oleh orang tuanya, ada perbedaan dikit ya. Jadi orang tua jangan dibikin-bikin beda juga ya. Nah, akhirnya sasaran kemarahan dari kakak beradik. Ya, sampai satu saat dia katanya dibenci, makin tidak disukai, makin benci, sampai akhirnya bunuh. Ya, makanya kita selagi membenci kita sudah harus bertobat. Karena Alkitab berkata, membunuh dimulai dari membenci. Ya, kalau di perjanjian lama sedang membunuh kedapatan itu harus dibunuh. Ya, kalau di perjanjian baru tidak, ada pengampunan. Mengapa? Ya, sikap hati selalu harus dijaga. Ya, jaga sikap hati. Jadi orang yang membenci sudah sama dengan membunuh. Ya, sama dengan orang yang mengingini milik orang lain. Kalau itu wanita, kalau itu pria, itu sudah bersinah. Jadi Tuhan sudah cegah dari awal. Itu luar biasa sekali kita di zaman anugerah ya. Nah, ketika Yusuf dirancang pembunuhan, kalau saudara baca di dalam awal-awal, saudara berpikir Yusuf itu terima-terima aja. Tapi dia manusia daging biasa ya. Jadi ketika mereka menyembah dia sudah menjadi orang kedua dari raja, kakak beradiknya bilang begini, aduh hati-hati loh, masih ingat gak Yusuf? Mohon-mohon untuk tidak dibunuh, mohon-mohon untuk tidak dijual. Coba bayangkan, waktu kejadian itu belum ditulis, gak ditulis tentang Yusuf bicara. Yang pasti dijual ke orang Midian, kemudian dibawalah ke Potifar. Tapi saudara dikasih Tuhan, orang beriman, apa yang terjadi? Aduh, di mana Yusuf hadir, di situ berkat Tuhan luar biasa. Ya, jadi orang percaya yang beriman, di mana kita ada, membuat suasananya harus menjadi indah. Dan saudara, apakah Yusuf itu jalannya mulus-mulus aja? Udah dijual kan? Sudah dipenjara kan? Tante Potifar goda. Iya, coba, kan memang Yusuf itu cakep orangnya. Alkitab memang mencatat cakep. Tapi pasti istri Potifar juga cakep dong, iya dong, ya kan? Bos, nggak ambil yang salah-salah dong. Bukan cuma cakep, lagi bahenol, ya kan? Sedikit genit-genit dan ternyata memang genit. Iya, dan ingat, Potifar udah serahkan semua kuasa di tangan Yusuf, kecuali istrinya aja. Dalam rumah dia yang atur, dia udah tahu mana kamar kosong, kalau tante minta boleh masuk situ. Ya, tapi saudara, dia tidak tergoda sama sekali. Makanya anak-anak kita dididik takut Tuhan sejak kecil. Kita lihat cuma sejauh sampai pagar, di luar pagar kita nggak tahu, apalagi dengan banyak HP, ya kan? Tapi kalau dia takut Tuhan, nggak bakal. Sesuatu selalu berbicara dalam batin mereka, ya. Saya punya Gracia, tiap hari harus tor ayat ke saya kan, saya pernah ngomong ya, dia cuma baca Amsal aja. Amsal itu 31 pasal. Jadi kalau sekarang tanggal 28, dia cuma baca pasal 28. Satu ayat yang tersentuh dia harus kasih ke saya. Karena saya kalau dia kirim saya tanya, maksudnya apa nih? Kalau enggak ya percuma juga ya. Supaya dari kecil kan, kalau saudara baca teliti di perjanjian lama, tempelkanlah itu di pintu gerbangmu ya, itu di dahi dan seterusnya. Ya jangan taruh ayat lah di dahi, bukan ya, tapi isi dalam
pikiran mereka. Jadi terus anak-anak kita. Saya mau katakan bahwa kalau anak-anak di hari tua menyimpang, tidak selamanya salah mereka atau lingkungan. Sebagian salah kita. Kalau saudara baca Efesus pasal 6 ayat 1-3 dikatakan begini, hai orang tua, didiklah anakmu dalam takut dan hormat akan Tuhan, supaya di hari tua mereka lanjut usia dan diberkati. Tapi kalau mereka hidupnya nak karu-karuan, terus kita persalahkan, habis lingkungan ngono. Kalau Tuhan kasih kita 1 anak, Tuhan tahu kita mampu urus. Kalau Tuhan kasih kita 9 anak, mama saya 9, suami saya juga 9. Orang tua zaman dulu kok mampu ya? Ya, iya, zaman dulu kan kita, wah, orang tua makan, waduh kita enggak boleh tuh. Kalau kita orang tua udah makan dulu baru taruh anak 9 makan. Kalau sudah makan jangan mondar-mandir, udah duduk. Malam pulang sekolah semua udah duduk belajar semua. Hari Sabtu didatangkan oma-oma untuk belajar Alkitab, padahal omanya itu Advent. Ya, didatangkan karena harus duduk. Ya, ada berbuah buat kita, takut Tuhan tetap ada bagi kita. Ya, bukan berarti tidak ada penyimpangan seperti Abraham, ada. Tetapi selalu harus balik karena takut Tuhan. Oke, Yusuf, oke, ini paling akhir aja. Pada akhirnya ketika Yakub mati, kakak-kakaknya kan bilang begini, wah hati-hati loh balas dendam dia nanti. Tapi apa yang dikatakan, ini bagus sekali loh bahasanya. Yusuf bilang begini, memang kamu mereka-rekakan itu sebagai yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik. Kenapa? Karena untuk itulah aku seperti ini, untuk menyelamatkan kamu satu bangsa. Hebat kan? Dia tidak melihat dari sisi negatif. Itu orang beriman seperti itu. Kalau terjadi, jangan orang lain yang salah. Selalu melihat kepada kita, apa maksud Tuhan? Ya, ketika kita dalam keadaan teraniaya, Tuhan sebenarnya apa maksud Tuhan untuk aku? Kenapa? Karena iman. Oh iya, enggak apa-apa dah Tuhan. Makanya dibilang kalau ada orang melakukan yang jahat, harus bukan cuma ampuni, harus berkati. Itu enggak ada di agama lain itu. Kalau ampun iya kali, ya apalagi kalau keluarga atau apa ya, ampun. Tapi ini harus tambah lagi, berkat lagi. Nah itu harus dalam keadaan seperti itu ketika Tuhan datang. Bisa apa enggak? Suami bagaimana kita harus menerima dengan catatan apa yang salah kita buka tegur. Ini ada yang salah di kamu, tetapi akibatnya akan begini. Tapi akhirnya kamu yang harus memutuskan karena keselamatan pribadi. Tapi kita harus beritahu apa yang salah. Anak-anak juga begitu. Kalau salah kasih tahu. Menurut firman kalau kamu begini nanti jadi begini. Kalau ini yang benar kamu jadi begini. Tapi kan pilihan ada pada mereka. Kita juga tidak boleh diam. Ini iman. Mengapa? Ketika anak manusia datang, didapati iman, bukan bertengkar, bukan marah, bukan balas dendam. Harus didapati ada iman. Dapat ditangkap, kita tundukkan kepala. Bapa Sorgawi Tuhan, kami juga melihat Tuhan bagaimana mutiara, betapa Tuhan mendapat tempat yang paling terhormat. Ada di leher, ada di kuping, ada di jari, bahkan menjadi status dari beberapa orang memakai mutiara. Tapi dari mana mutiara itu datang? Pengorbanan dari si kerang ketika ada pasir di dalam tubuhnya, menyiksanya supaya tidak tersiksa. Dia harus mengeluarkan sesuatu yang membuat pasir itu tidak menggores-gores. Akhirnya jadilah mutiara indah, tapi pengorbanan luar biasa. Mungkin analog seperti ini bisa kami tangkap bagaimana iman itu. Apabila Tuhan datang, kami punya iman. Kami tidak bersungut, kami tidak merajuk, tidak merancang balas dendam, tidak melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Iman itu membuat kami tahan uji. Bahkan Alkitab mengatakan iman memang timbul dari penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Biarlah jemaatmu Bapa di Jatinegara ini menyimak kebenaran ini, kemudian melakukan dalam hidupnya. Kami juga teringat Bapa, di dalam kitab Lukas pasal 16 tentang Lazarus dan orang kaya. Bapa, sebenarnya Lazarus sedang dikirim Tuhan bagi si orang kaya supaya tidak masuk neraka. Dan orang kaya itu berkata, Bapak Abraham, tolong Lazarus bangkit pergi kepada keluargaku. Sebelumnya tolong Lazarus cucuk
tangannya, jarinya ke air dan teteskan ke mulutku, karena aku sangat menderita. Kalau saja orang kaya ini peka bahwa hadirnya Lazarus di lingkungannya, ketika aku dalam penjara, engkau mengunjungi. Ketika aku lapar, engkau memberi makan. Ketika aku tidak punya pakaian, engkau memberikan pakaian. Ketika si orang kaya yang tiap hari bersuka cita, menghabiskan kekayaannya, berbaju hebat lenan, itu semua bukan salah. Tetapi dia tidak peka bahwa sesungguhnya adanya Lazarus di dekat hidupnya untuk mencegah supaya dia tidak masuk neraka. Supaya imannya Tuhan bisa bertumbuh. Bapa, tolong kami semua di akhir zaman ini, agar supaya benar-benar kami memperhatikan detik, jam, tahun Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada satu peristiwa di mana Allah tidak hadir di dalamnya. Kalau kami punya kepekaan, ketika kami fokus saja iman bertumbuh dari banyak masalah-masalah itu, maka Tuhan, ketika Engkau datang, Engkau akan dapati iman dalam hidup kami. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.